Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Nico Lawrence dari Padin Sekuritas. Ya, Mas Nico, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kemarin Badan Pusat Statistik sudah merilis data bahwa di bulan November neraca dagang kita akhirnya kembali lagi mengalami surplus begitu ya. Cukup menarik sekitar ini kalau kita lihat ada peningkatan dari sisi ekspor, kemudian impornya juga ada peningkatan, tapi yang digarisbawahi berarti adanya permintaan kembali nih terkait dengan produk-produk andalan ekspor Indonesia, khususnya kalau kita lihat dari sektor komoditas. Bagaimana? Akankah ini juga mempengaruhi emiten-emiten yang memiliki kaitan erat dengan sektor komoditas? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya rilis datanya positif ya. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya walaupun trade surplusnya, trade balance-nya itu tuh lebih kecil dibandingkan periode Oktober. Ini kan kemarin 2,6 billion, di Oktober itu 3,6 billion. Cuman kalau kita lihat sebenarnya dari sisi export level itu beat the expectation. Jadi kalau kita lihat tumbuhnya bisa sampai 9,5%. Padahal ekspektasi kita itu cuma 0,35%. Jadi ini benar-benar paling bagus. Karena kita tahu ya, buat beberapa negara, khususnya China ya. China itu kan kalau kita lihat kan trading partner Indonesia paling besar adalah US, China, dan juga Jepang. Oke. China ini recovery momentum ekonomi itu benar-benar kelihatan. Industrial production mereka meningkat signifikan. Manufacturing trend juga positif. Lalu kalau kita lihat buat dari sisi otomotif, penjualan sales itu juga mereka 5 bulan berturut-turut itu juga positif juga. Baik. Jadi ini yang menurut kita tuh benar-benar transaksi ke komoditi kita. Karena mereka juga salah satu adalah biggest importer buat komoditi. Jadi itu translasi sih. Kalau kelihatan kayak misalnya buat yang kayak CPO, batu bara, nikel, timah, itu yang jadi jualan kita, itu trennya juga positif kalau kita lihat dari sisi pergerakan harganya. Oke. Nah itu makanya yang menurut kita sih positif ya buat dari sisi ekspor. Betul. Apalagi sebenarnya trade balance yang masih positif ini tuh bakal menjaga sebenarnya volatilitas nilai tukar. Jadi kita lihat sih dari sisi nilai tukar harusnya bakal lebih stable ya, karena dari sisi ekspornya ini bakal masih kuat ya. Oke, yang menarik kalau kita bicara mengenai sektor komoditas khususnya nikel begitu di mana terus berkembangnya teknologi mobil listrik ini. Kita tahu ada Hyundai yang sudah ingin membangun pabrik baterainya di Indonesia, kemudian Tesla yang sedang dilobi juga apakah mereka juga ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun pabrik baterainya begitu. Bagaimana Anda melihat untuk nikel ataupun emiten-emiten yang memiliki produksi nikel seperti yang ada saat ini? Apakah justru ini menjadi peluang kita mengambil cicil beli? Iya, kalau kita lihat positif ya. Jadi kan kalau kita lihat sebenarnya pertama dari globalnya dulu. Biden itu ekspektasinya lebih renewable energy. Which itu bakal ada potensial, ada peningkatan demand kayak buat electric vehicle. Oke. Yang ibaratnya lebih green ya. Intinya buat kedepannya itu mereka bakal shift ke renewable energy. Nah, buat permintaan, buat kalau kita lihat buat yang kayak electric vehicle, itu kan salah satu komponen paling besar biayanya adalah kayak baterai listrik. Betul. Which itu banyak transaksinya di nikel. Jadi itu menurut kita sih harusnya bakal positif ya. Jadi buat emiten-emiten yang sebenarnya kayak Antam, Info, itu juga harusnya positif. Apalagi sebenarnya bukan dari US ya. Jadi kalau kita lihat kayak penjualan mobil di China, itu kalau kita lihat buat penjualan mobil yang kayak misalnya electric vehicle, itu tumbuhnya bisa lebih tinggi, bisa sampai 30% growth-nya. Betul. Nah, jadi demand terkait electric vehicle khususnya dari China dan US, itu menurut kita sih bakal positif ya. Dan in the long term menurut kita juga trennya bakal bergeser ke electric vehicle, Baik. which itu akan mendorong permintaan buat dari sisi nikelnya ya. Oke, Mas Niko. Berarti bisa menjadi pilihan Aneka Tambang dan Inco yang kita lihat hari ini sudah naik 2,24% untuk Antam dan Inco pada saat pre-opening sudah naik 1,43%. Mas Niko, mohon maaf ini Iya, waktu bisa. terbatas. Terima kasih banyak Mas Betul. atas waktu yang sudah diberikan dan juga analisnya. Semoga ini Iya, menjadi sama-sama, Mas. ini menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk dicermati dalam opening market hari ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Niko. Terima kasih, Mas. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mas Nico Lawrence dari Panin Sekuritas dan menjadi akhir juga dari perjumpaan kita hari ini. Dan pemirsa, walaupun vaksin sudah datang ini bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan, tetap utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan dan mencuci tangan karena vaksin baru bisa disalurkan ke masyarakat masih dalam proses yang panjang. Tetap saksikan ID Channel pemirsa, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.